wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh my, don't make me have to spell it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Nurani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pokok-pokok ajaran Islam, yaitu ada dua rukun. Pertama-tama saya akan membahas mengenai materi tentang pokok ajaran tentang iman. Nah, iman itu sendiri menurut bahasa yaitu disebut dengan istilah tasdik, yaitu membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kebenaran dalam hati. Nah, iman itu sendiri akan bertambah dan berkurang sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Begitu juga dengan amal. Amal itu akan bertambah dan berkurang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman itu merupakan kepercayaan dalam diri kita kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Artinya di mana kita yakin bahwa adanya Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah yang patuh pada perintahnya. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab Allah, yang dimana kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang keempat yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Kita percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah merupakan manusia yang pantas dijadikan suri teladan kita, yang dimana yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat, yang dimana bahwa kita mengetahui sendiri bahwa dunia ini merupakan dunia yang fana. Kita percaya pada suatu saat nanti akan adanya hari kiamat, dimana semua manusia akan dihisab. Orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga, dan sebaliknya orang yang tidak beramal soleh akan masuk ke dalam neraka. Selain kiamat besar, kita juga meyakini akan adanya kiamat kecil, yaitu seperti adanya kematian, yang dimana kita harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah supaya kita mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Meski manusia wajib berusaha dan berdoa, namun apapun hasilnya, kita harus tetap menerima dan mensyukuri apapun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dalam Al-Quran. Adapun beberapa ciri dari orang yang beriman, itu yang pertama, takut kepada Allah. Takut dalam artian kita takut untuk meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim, seperti menjalankan ibadah, menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita khusyuk saat sholat, bahwa dimana setiap umat muslim itu harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Nah, yang dimana itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan. Orang yang telah memiliki iman yang kuat, dia akan khusyuk dalam sholatnya, sehingga akan terhindar dari gangguan-gangguan pada saat melaksanakan sholatnya. Yang ketiga yaitu senang mendengar bacaan Al-Quran, yang dimana bahwa ketika kita mendengarkan surat bacaan Al-Quran itu akan menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sering berinfak atau senang berinfak. Nah, bahwa ketika kita berinfak, kita merasa kita telah membuktikan bahwa kita mempunyai keimanan, dimana kita bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yaitu di mana orang yang beriman tidak akan mengerjakan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Yang keenam yaitu meneladani Rasul, yaitu di mana kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasul, seperti contohnya makan menggunakan kedua tangan, yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketujuh yaitu tawakal. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kelapan yaitu sabar, yaitu orang yang beriman pastinya harus memiliki kesabaran, yang dimana
sifat tersebut juga dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memiliki akhlak yang baik, yang dimana kita sebagai umat muslim harus mempunyai akhlak yang baik, baik sesama manusia ataupun sesama yang lainnya. Terakhir yaitu selalu bersyukur, yang dimana orang yang beriman itu selalu bersyukur dengan apapun yang diterimanya, baik itu keadaan buruk ataupun keadaan yang baik, harus selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, yang tentunya yaitu sebagai penyelamat kita sebagai umat manusia, yaitu dapat menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan maupun di dunia maupun di kehidupan di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang kedua yaitu fungsinya menjadikan kita sebagai manusia yang berakhlak baik, yang dimana seorang yang beriman akan berakhlak baik dan dapat menumbuhkan sifat seseorang yang dengan sikap yang baik, perkataan jujur, dapat dipercaya, tidak sombong, tidak memfitnah ataupun mengadu domba dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa rendah diri, yang dimana dengan beriman kita akan menjaga perkataan, baik itu ucapan, lisan, tingkah laku kita, yang dimana kita harus menjaga jangan sampai kita menyinggung ataupun membuat orang lain merasa kesal terhadap diri kita. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap qanaah, yaitu dimana kita menyadari bahwa segala nikmat yang terjadi di dunia ini yaitu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah bagi kita untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu dapat menenteramkan hati, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28. Kan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa mengingat Allah, maka hal tersebut akan membuat hati mereka tenang. Nah, dari penjelasan dari arti surat tersebut bahwa disebutkan bahwa dimana ketika kita beriman kepada Allah dapat menenteramkan hati kita, dengan dimana kita dapat merasakan suasana hati yang damai, aman dan nyaman. Dari selanjutnya yaitu mengenai rukun Islam dan fungsi rukun Islam dalam kehidupan manusia. Nah, rukun Islam itu sendiri merupakan pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, rukun Islam ini merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Rukun Islam ini ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat dalam Islam ada 2 yang dikenal dengan sebutan 2 kalimat syahadat, yaitu 2 kalimat yang mana menjadi wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, meyakini dan dapat mengucapkannya dengan benar. 2 kalimat ini merupakan kalimat pertama sebagai bentuk persaksian kita, sebagai pernyataan yang diikrarkan secara lisan bahwa kita sudah merasa mantap dan yakin untuk masuk ke agama Islam dan untuk memeluk agama Islam menjadi seorang muslim. Nah, jadi 2 kalimat syahadat ini merupakan sesuatu yang wajib kita ketahui dan merupakan awal dimana kita itu mantap untuk menjadi seorang muslim. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat. Syarat untuk menjadi orang muslim yang disebut muslim ini tidak hanya cukup untuk mengerjakan sholat saja, karena mengerjakan sholat adalah suatu kewajiban untuk seluruh umat Islam. Ibadah sholat adalah suatu ibadah yang dikerjakan berupa rangkaian ataupun gerakan dan juga doa. Ada 5 sholat yang hukumnya wajib dan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Sebagian harta yang kita miliki, baik itu berupa benda ataupun lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah hak orang lain di dalamnya. Ada hak orang lain di dalamnya. Maksudnya di sini yaitu kita harus membayar zakat yang mana diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan fungsi lain dari zakat yaitu membersihkan harta yang kita punya. Jika kita mengeluarkan dan membayar zakat, maka Allah akan menyucikan harta kita dan Allah akan mempercayakan harta lainnya kepada kita. Dan yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah,
Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengerjakan puasa pada setiap bulan Ramadan. Puasa berdasarkan rukun ini adalah puasa yang wajib hukumnya untuk dikerjakan, dan ada pula puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Puasa sendiri adalah suatu amalan ibadah yang berupa menahan makan, minum, mengendalikan nafsu, serta hal-hal lainnya. Yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Nah, ibadah haji adalah suatu ibadah yang berupa mengunjungi atau menziarahi Baitullah, Ka'bah yang ada di kota Mekah, dan mengerjakan beberapa kegiatan di kota Mekah dan Madinah sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kegiatan ini dilakukan apabila kita mampu untuk pergi ke tanah suci. Setelah materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara rukun Islam dengan akhlak. Nah, rukun Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji tidak dapat terpisahkan, dan dari hal tersebut mempunyai prinsip nilai akhlak. Setiap rukun itu harus berdampak positif pada perubahan perilaku dan gaya hidup seorang muslim. Rukun Islam merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai akhlak yang mulia. Yang pertama yaitu prinsip akhlak dalam syahadat. Syahadat terbagi menjadi 2, yaitu syahadat Allah atau tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid yaitu beriktikad dan berikhtiar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah SWT. Nah, sedangkan syahadat Rasul yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya seperti mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu prinsip akhlak dalam sholat. Sholat adalah salah satu bagian yang wajib dan harus dikerjakan oleh umat muslim. Karena dimana dengan sholat kita telah menjalankan salah satu perintah Allah SWT kepada kita sebagai umat muslim. Mana dengan sholat kita sudah mendirikan agama kita dan kita akan mempunyai kepribadian yang baik, dimana kita akan mempunyai kepribadian yang baik terhadap kehidupan. Yang ketiga yaitu prinsip akhlak dalam puasa. Ibadah puasa ini tidak hanya dipandang hanya sebatas larangan makan dan minum saja dalam rentang waktu tertentu, tapi dengan larangan tersebut kita sebagai manusia telah mengurangi sedikit perbuatan yang dapat mengurangi sedikit perbuatan yang negatif, karena dengan berpuasa kita menahan hawa nafsu kita untuk marah, menahan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Keempat yaitu prinsip akhlak dalam zakat, yang dimana dengan mengeluarkan zakat kita sedikit mengurangi rasa penyakit pelit dan mengembangkan semangat solidaritas, yang dimana dengan kita mengeluarkan zakat kita dapat memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang membutuhkan, dan itu merupakan salah satu akhlak yang dimana kita sudah sedikit menumbuhkan rasa empati kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu prinsip akhlak dalam haji. Nah, dimana dengan kita naik haji atau kita pergi ke tanah suci, kita kita menyerahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, yang dimana kita akan mempunyai akhlak yang lebih mulia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara rukun Islam dengan ilmu dan amal. Dalam Islam antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegritas ke dalam agama Islam. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Nah, iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan
Ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara beribadah dan pengamalannya. Yang pertama yaitu hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Nah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kita harus memahami terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Seperti kita memahami cara belajar beribadah, kita memahami cara belajar membaca Al-Quran, supaya kita tidak salah menafsirkan hal tersebut. Nah, iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong. Sebaliknya, dengan iman, orang akan berilmu dan dapat mengontrol sifat sombongnya dan dapat menggunakan ilmunya dengan baik. Sebaliknya, orang yang beriman tetapi tidak mempunyai ilmu, dia akan mempunyai sifat yang sombong dan hanya mementingkan diri pribadinya dan dapat menyebabkan suatu konflik. Itu hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam satu bentuk yang menyebabkan ia disebut dalam mata uang. Iman tanpa amal soleh juga seperti ibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim. Seperti menjalankan sholat, membaca Al-Quran, membayar zakat, dan lain sebagainya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Seperti seseorang yang hanya beriman tapi dia tidak mengamalkannya, itu akan percuma saja. Dia hanya mempunyai ilmunya saja tetapi tidak mengamalkannya. Maka Islam KTP, seperti Islam KTP, dia Islamnya Islam tetapi tidak mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, seperti menjalankan sholat, beribadah puasa, bayar zakat, dan lain sebagainya. Itu seperti dia punya iman tetapi tidak mengamalkannya. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.